Pertama mungkin Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu, mulai dari nama, angkatannya, alumni angkatan berapa, dan mungkin sekarang kesibukannya apa nih Pak? Oke, perkenalkan nama saya Bimo Noto Widikdo. Saya saya angkatannya 94, jurusan manajemen dulu, ngambil konsentrasi keuangan, ya. Saya selama karir sih banyak kan di perbankan ya, dan sekarang ini saya masih menjabat sebagai salah satu managing director di PT Bank DBS Indonesia, di mana peran saya sebagai Chief Operating Officer. Jadi saya menangani urusan strategi, planning, juga untuk transformation agenda DBS di Indonesia. Kenapa sih dulu Bapak memilih untuk masuk manajemen FEBUI? Kalau waktu zaman saya masuk FEUI ya, ini soalnya nih agak-agak gambar-gambar susah nih. Sekarang kalian dari FEBUI, saya dulu FEUI. Jadi waktu dulu masa FEUI, kita nih belum ada penjurusan, ya. Jadi 1 tahun pertama kita nih bebas, ya, dan baru milih jurusan untuk masuk ke tahun kedua. Nah, terus terang kalau ditanya kenapa saya milih jurusan manajemen, lebih karena saya lihat itu mayoritas teman-teman saya semua masuk akuntansi. Dan saya juga sempat berdiskusi, berkonsultasi sama beberapa saudara, teman-teman yang saya respect. Mereka juga bilang tuh, Bim, sebenarnya gini, akuntansi bagus, tapi akuntansi itu skill, ya. Kalau misalnya kita lihat namanya manajemen, nah itu juga ada artnya juga. Jadi pada akhirnya saya lihat, ya ini kayaknya lebih seru tuh masuk di manajemen. Ya, jadi akhirnya saya memilih untuk masuk manajemen, dan karena saya memang suka di industri keuangan dan pengen kerja di industri keuangan, makanya saya milih juga ini konsentrasinya ke keuangan gitu. Dan ternyata kepake juga karena saya lulus, saya masuk kepada bidang perbankan yang memang sesuai dengan jurusan yang dulu saya ambil. Memang bisa dibilang tuh passion saya itu memang di bidang finance ya. Jadi ya zaman itu juga saya banyak mempelajari masalah pasar modal, ya derivatif, foreign currency, yang ternyata ya memang itu bidang yang saya geluti di pas kerja. Karena saya waktu kerja, saya mulai sebagai management trainee, ya, atau management associate di Citibank dulu, dan alhamdulillah saya keterima di bagian unit treasury. Nah, treasury sendiri kan memang ini aktivitasnya banyak berkutat dengan urusan pasar uang, pasar modal, pasar falas. Jadi ya paslah dengan ilmu yang saya pelajari, tapi di dalam praktek kerja ternyata masih bisa semakin mendalami. Kira-kira bisa nggak Bapak deskripsikan manajemen FEBUI di masa kuliah Bapak nih? Mungkin dari segi akademisnya, dari penjurusannya, kegiatan belajarnya, dosennya, dan sebagainya. That's an interesting story. Waktu dulu ya beda sama kalian di mana dari awal masuk sudah mendaftar sesuai jurusan ya. Jadi alhasil ya berarti setiap jurusan ini pembagian jumlah mahasiswanya kan kurang lebih imbang lah, kurang lebih sama. Nah, karena yang saya cerita tadi, pas kita masuk kita milih sendiri mau masuk akuntansi, mau masuk manajemen atau masuk ISP. Nah, mayoritas teman-teman saya itu mau masuk akuntansi. Ada yang sebagian masuk ke manajemen dan ya memang ISP itu juga masuk minoritas. Jadi kita sendiri dari satu angkatan 350 mahasiswa ya, paling kita cuma ber-50-60 ya yang masuk ke jurusan manajemen gitu. Jadi ya memang beda. Ya kita lebih kecil, jadi tentu ya lebih akrab ya, walaupun ya memang konsentrasi pecah kemana-mana. Tapi tetap kita ada mata kuliah yang memang masih ketemu ya bareng-bareng. Tapi lebih banyak kita juga kesempatan untuk masuk ke mata kuliah konsentrasinya. Nah, saya senangnya waktu zaman saya dulu kuliah, kita banyak sekali ini kedatangan tuh dosen-dosen tamu yang dari luar. Praktisi ya dari pasar modal, perbankan yang juga mengajar dan sharing insights dari yang mereka alamin. Jadi ini juga menjadi seru. Kenapa? Kita nggak hanya belajar yang dapat dari buku ya, tapi juga banyak dapat insights apa yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, ini yang bikin seru juga. Saya kuliah itu zaman kita baru mau masuk ke krisis moneter Asia tahun 97 ya. Jadi saya masuk 94, lulusnya 99. Jadi masih sempat ngalamin waktu krismon ya. Dan itu seru banget ya. Kita juga ya sebagai mahasiswa ya juga ikutan demonstrasi ya, ikut menduduki DPR MPR ya. Saya ada di situ juga. Tapi ya kita benar-benar having fun belajar ya, tapi juga aktif berorganisasi juga. Nah, dalam konteks itu juga saya masuk dalam kelompok yang mendirikan MSS kembali waktu itu ya. Jadi ini kenapa menjadi seru? Kenapa?
saya sempat tergabung di beberapa organisasi dulu. Pernah ikut di Senat, ya pernah masuk di ISEC, ya di BO Ekonomika juga pernah. Tapi tidak ada organisasi yang benar-benar mencakup passion saya gitu. Sampai akhirnya kita terbentuk MSS. Baru benar-benar saya ketemu suatu organisasi yang pas dengan minat dan passion saya, ya. Tapi ya sayangnya pas pendirian itu saya udah tahun terakhir, jadi sempat ngalamin sebagai chairman MSS waktu itu, ya itu berarti hitungannya saya chairman ketiga ya. Untuk MSS ya, termasuk saya yang bikin logonya, saya nego sama jurusan kita bisa dapat ruangan gitu. Jadi benar-benar tuh kita membangun ya supaya itu menjadi suatu organisasi yang di-respected ya. Itu ya pas zaman itu saya dengan Mas Panji Winanteya tuh waktu itu. Jadi ya kita akhirnya ketemu dan ya itu sayangnya cuma ngalamin setahun lebih dikit. Terus selanjutnya kita udah serahkan kepada adik-adik kelas gitu untuk melanjutkan gitu loh prestasi MSS. Gimana sih Pak kondisi kegiatan mahasiswa dan kehidupan kampus manajemen FEB UI di masa kuliah Bapak nih? Mungkin Bapak bisa ceritain juga kesibukan Bapak dulu yang non-akademisnya itu seperti apa sih? Kita nih interesting karena apa? Waktu angkatan saya masuk, kita adalah angkatan pertama yang OPT-nya atau ospeknya itu di Depok. Ya, jadi waktu itu memang Depok masih lumayan gersang ya. Tapi itu juga ada fun-nya sendiri. Jadi kampus kita belum berkembang menjadi secanggih sekarang. Aktivitas yang memang kita banyak juga nongkrong diskusi ya. Satu yang saya jalanin dulu ya, karena saya memang suka kegiatan-kegiatan yang di luar kuliah ya. Ya selain kita diskusi sama teman-teman, ya saya juga sama Pak Mas Panji itu juga aktif ikut seminar-seminar yang diselenggarakan oleh kampus-kampus lain. Jadi kita ibaratnya juga banyak melakukan networking, kita juga membangun branding kita di luar adalah manajemen FEUI juga gitu. Jadi ya mereka lihat, kata anak manajemen FEUI ini juga oke juga nih. Jadi banyak ya kita diskusi, kita sharing, sering jadi pembicara juga. Jadi ya memang saya lihat ya, kalau kita mau menjadi seseorang, kita membangun karir ya, yang dilihat tuh bukan sekedar nilai ya, tapi juga kemampuan kita kerja. Jadi saya lihat ini kegiatan organisasi di kampus tuh bagus banget ya. Jadi saya juga kadang-kadang kesian aja sama orang-orang yang taunya cuma kuliah ya, datang kelas ya, belajar terus ujian, tapi nggak ada aktivitas lain ya. Sedangkan kita kan dari organisasi kan kita memang belajar untuk bekerja. Nah, belajar untuk bekerja ini penting nih, karena pada akhirnya saya kalau misalnya banyak interview mahasiswa yang baru lulus ya, kamu ngapain gitu? Oh Pak, saya mau belajar. Oke. Tapi kalau misalnya kamu belajar, ya balik aja ke kampus gitu loh. Sini kan ini adalah satu institusi kamu bekerja gitu. Kamu mau membangun karir. Jadi ya saya lihat tuh orang-orang yang aktif di organisasi kampus itu malah lebih berhasil karena apa? Mereka udah biasa kerja. Ya, mau kerja lembur, kerja sama tim. Jadi ini semua tuh sudah terbentuk dari zaman kita masih kuliah. Apa aja sih Pak ups and downs selama kuliah di manajemen FEB UI ini? That's a good question. Ya, mungkin kalau kayak itu gampang sama susah. Mungkin gini, kita mau bilang ups and downs ya, saya lebih banyak bilang tuh itu tergantung kita sendiri ya. Kita mau enjoy, kita mau nggak seneng ya, it's a choice gitu loh ya. Jadi saya juga lihatnya karena segala keterbatasan, kita satu harus lebih kreatif. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang cuma ya mau terima aja ya, belajar di kampus kayak belajar di SMA, dijejelin sama guru aja, nggak akan berkembang. Ya, jadi memang downside ini limited resources. Tapi upside-nya ya tergantung kita sendiri pada akhirnya. Jadi kalau bilang ups and downs sih, saya lihat tuh balance ya. Saya nggak benar merasa, wah ini yang up atau yang benar-benar down ya. Kita make the best of any situation aja saya lihat. Bisa diceritain nggak sih Pak, perjalanan karir Bapak setelah selesai kuliah dari manajemen sampai sekarang itu gimana sih Pak? Oke. Gini, saya waktu awal mula karir saya, itu justru tuh saya dapat internship ya. Citibank datang ke FEUI, mereka minta 10 mahasiswa terbaik, mau dikasih kesempatan untuk internship. Nah, saya dan beberapa teman, 10 orang kita dipilih ya, saya alhamdulillah termasuk saya. Kita apply dan kita ada 4 orang di antara kita yang memang dapat kesempatan untuk magang di Citibank. Kadang-kadang kalau kita lihat magang ini adalah kesempatan untuk belajar. Nah, saya ngeliat, Citibank zaman itu kan top banget tuh, one of the best banks ya, terutama di antara bank asing. Dan ilmunya luar biasa. Dan kita lihat di industri perbankan, itu
di mana-mana, bank manapun, itu pasti ada yang orang-orang dari ex-Citibank, ya, lulusan Citibank kita bilang. Saya waktu magang, saya juga ngelihat dari gimana ngalamin kerja, ya, ngalamin berorganisasi. Saya ibaratnya situ, saya bekerja bukan untuk mendapatkan ilmu, saya kerja di situ untuk gimana cara saya bisa dapatkan a permanent job. Setelah pengalaman di Vietnam dan di BNI, ya, di mana saya termasuk dalam program transformasi, ya, saya keluar dan saya akhirnya bergabung ke konsultan. Saya beralih haluan tuh menjadi konsultan, gabung ke PT Oliver Wyman Indonesia. Gitu. Ini juga salah satu consulting firm internasional. Mereka juga bangun bisnisnya Indonesia juga masih relatif baru. Jadi bergabung ke situ, ya kembali lagi kita memanfaatkan network yang ada, yang sudah terbangun. Gitu. Jadi selama beberapa tahun di situ, saya juga bantu untuk building brand-nya. Kita juga pendekatan ke nasabah-nasabah lain di luar industri keuangan, tapi juga masuk ke industri energi, ke telco, macam-macam gitu loh. Karena kita sebagai orang Indonesia, ya kita juga leveraging network kita juga gitu loh, ya. Jadi di mana-mana meeting, tahunya ketemu kalau nggak teman SMA, teman kuliah, teman dari Citibank. Jadi menurut saya itu network itu penting banget, ya. Nah, selesai di Oliver Wyman, saya kembali ke perbankan, join ke DBS Indonesia, ya. Di sini juga di Treasury, tapi akhirnya bos saya itu minta saya tuh bantu dia untuk di bagian strategi, karena saya punya pengalaman di konsultan. Makanya, ya mungkin cerita panjang, tapi akhirnya saya jadi Chief Operating Officer untuk DBS di Indonesia. Kurang lebih pengalaman karir saya selama ini, di mana saya selalu percaya, manusia itu terbentuk dari segala pengalaman yang dia rasakan, ya. Pengalaman baik mau pengalaman buruk, yang penting apa sih lessons learn-nya supaya kita bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi semua yang saya alami kerja di mana-mana, ya pasti ada pembelajarannya. Nah itu yang saya bawa terus. Jadi kita selalu mikirnya itu apa sih pembelajaran berikutnya, ya. Never stop learning gitu. Apa sih manfaat yang didapat dengan berkuliah di manajemen FEB UI yang Bapak rasakan dari dulu sampai sekarang nih dalam menjalani kehidupan setelah kuliah? Oke. Yang jelas ya, kalau kita sebagai lulusan FEUI, pasti kan kita sudah langsung punya akses ke network-nya. Nah, tapi kan pinter-pinter kita juga, gimana cara kita bangun network ini, ya. Saya selalu lihatnya gini, ketika kita tahu nih, kita punya teman-teman sesama lulusan FEUI di mana-mana. Ketemu kan nggak langsung berarti, oh kamu FEUI saya kasih bisnis. Kan nggak kayak gitu juga ya. Tapi paling nggak saya lihat itu bisa bantu untuk buka pintu. Nah, dari situ kan pinter-pinter kita untuk gimana kita meraih kesempatannya, kita leverage the opportunities yang ada. Jadi, kalau misalnya tanya ya, ini apa aja yang benar-benar tuh menjadi manfaat bagi saya lihatnya satu, kita pasti dapat ilmu dong di sekolah, nggak mungkin nggak ya. Nah, dengan ilmu itu kita juga tambahkan dengan pengalaman berorganisasi. Ya, jadi ini yang saya bilang tuh kita harus imbangi juga dengan kemampuan bekerja. Mungkin kalau bahasa canggihnya sekarang, kita nih harus imbangi yang namanya IQ juga dengan EQ, oke? Nah, EQ ini kan adalah kemampuan kita untuk bergaul, oke? Kita untuk networking, kita untuk mencari solusi, thinking out of the box gitu loh. Bahkan orang bilang tuh, udah don't even think about having the box anymore gitu loh. Kita gimana tuh berpikir secara inovatif, progresif. Dan saya lihatnya juga bahwa waktu saya kuliah itu kembali lagi banyak keterbatasan resources yang ada. Kita mungkin yang punya laptop tuh, waduh, kita ya sekarang kan sekalian semua kan masing-masing punya laptop ya. Zaman itu kalau punya laptop itu udah wah banget gitu. Jadi bisa tuh udah rame-rame yang ngerjain paper ya siapa yang punya laptop dia yang ngetik atau ganti-ganti ngetik gitu. Jadi benar-benar itu cari akal atau enggak ke warung internet ya, warung komputer untuk kita kerja gitu. Jadi ya kita ngeliat bagaimana kita dengan keterbatasan yang ada saling bantu ya, kan kita anggap kita adalah satu tim ya, sesama ya, belajar supaya itu kita maju sama-sama gitu. Jadi walaupun tentu teman-teman mencetak prestasi masing-masing, IPK kan nggak mungkin sama ya masing-masing gitu loh. Tapi paling nggak effortnya itu lakukan bareng, oke? Ganti-gantian lah siapa yang pinter ini, udah kita belajar bareng sama dia. Pinter siapa yang lain pinter ini, kita belajar bareng sama dia gitu. Jadi semua tuh selalu senang untuk sharing dan ya namanya anak-anak mahasiswa kan kita juga demen nongkrong ya. Jadi kesempatan untuk nongkrong sekalian gitu. Nongkrong, having fun, tapi sambil belajar gitu. Setelah kita cerita-cerita panjang lebar nih Pak, kita main trivia question dulu kali ya Pak, biar seru nih ice breaking. Jadi saya akan memberi 2 option, Bapak pilih salah satu secara cepat ya Pak. Okay. Pilih kopi atau teh? Kopi. Pilih lanjut kuliah atau kerja? Kerja. Work from home or work from office? Work from home.
Sarapan atau makan siang? Lunch. Kuliah pulang atau kuliah main? Kuliah main. Generalis atau spesialis? Spesialis. Lulus tepat waktu atau lulus pada waktu yang tepat? Lulus pada waktu yang tepat. Selanjutnya kita bisa minta saran nih Pak. Adakah saran atau pesan untuk mahasiswa manajemen UI yang masih duduk di bangku kuliah nih seperti saya dan teman-teman saya? Kira-kira pesan dan saran itu apa sih Pak dari Bapak? Oke. Kalau saya boleh kasih saran ya. Yang jelas ini namanya kalian punya kesempatan ya duduk di bangku kuliah one of the best universities untuk economics ya, untuk ilmu keuangan ya, ilmu bisnis di Indonesia. Satu tuh manfaatkan benar tuh. Oke. Pelajaran tetap harus dijaga, itu juga penting. Kedua, namanya organisasi juga itu penting ya, seperti saya bilang tadi nih. Bukan cuma ilmu yang penting, tapi juga EQ ya. How to work, okay? How to work as a team, okay? Gimana kita bisa melakukan planning untuk project, gimana kita eksekusi. Ini semua hal yang penting. Adalah ilmu-ilmu yang akan kebawa di dunia kerja. Karena terus terang aja, kalau kita lihat sekarang ya, ini juga satu menjadi ya kita omongin juga di antara teman-teman ya. Banyak sekali kita lihat sekarang kisah-kisah sukses orang yang memang tidak lulus kuliah, high school dropouts, tapi bisa jadi CEO startup, bisa luar biasa sukses gitu. Nah, itu sebenarnya ya kita lihat tuh itu mereka memang opportunity mereka ya, they're lucky, okay? Tapi kesempatan itu kan tidak berlaku buat semuanya kan. Jadi mungkin saya dalam hal ini sedikit old school, tapi menurut saya sih paling penting dapatkan ijazah dulu. Kalau dapat ijazah, habis itu kita mau ngapain terserah. Tapi paling nggak kita sudah punya pegangan tuh, itu penting tuh. Nah, selain itu juga satu nih yang saya benar-benar tekankan. Kalian kuliah 4-5 tahun ya. Jangan cuma kejar short term goal adalah saya mau lulus. Oke. Harus mikir lebih panjang lagi. Saya punya kesempatan kuliah 4 tahun. Oke. Apa sih yang akan saya lakukan untuk mempersiapkan untuk berkarir? Oke. Itu kan goal-nya. Ya itu pemikirannya. Nah, kalau masuk universitas terbagus, dan kita harapannya Pak, mendapat pekerjaannya juga bagus. Jadi kita mikirnya harus long term thinking. Saya terus terang beberapa banyak teman juga tuh yang maka kuliah, oke, hanya untuk ujian untuk dapat nilai, ya. Persiapan 4 tahun untuk sampai kompre, ya, skripsi, sampai lulus. Habis itu bingung mau ngapain. Karena mereka selalu polanya adalah belajar untuk ujian. Nah, sedangkan saya dan teman-teman yang lain, ada juga yang saya sekarang kuliah untuk bisa bekerja. Jadi persiapannya saya lakukan sekarang untuk bisa bekerja. Jadi ibaratnya pada saat saya melamar pekerjaan, saya harus siap kerja. Bahkan, ya kalau misalnya kita benar-benar menjalan dengan baik, nggak sempat melamar, saya terus terang sama saya nggak melamar. Dapat kesempatan sebagai untuk magang, ya, mereka catat, mereka nanya, Bim, kamu lulusnya kapan? Oh, saya lulus kira-kira sekian. Oke. Pas mereka buka hiring, telepon saya, Bim, kita kesempatan. Kamu mau join nggak? Itu sebagai management associate untuk coba interview proses. Oke, bersedia. Saya nggak ngelamar. Saya bahkan dulu, ya, cuma siapkan 6 lamaran. Karena saya waktu itu masuk ke investment banking. 6 lamaran, 6 companies. 6 different interview, 6 different applications. Jadi kita benar pelajarin tuh, ya, saya masuk perusahaan ini kenapa? Apa sih value adding yang saya berikan kepada perusahaan ini? Jadi juga penting ya, presenting to your audience, not presenting to yourself. Ya, gimana sih kita menjual diri kita kepada audience kita? Ya, dalam hal itu untuk melamar pekerjaan. Oke, ikutin seminar, ya, belajar sebisa-bisanya, gitu. Banyak kursus yang gratis, ya, seminar yang ada kan universitas lain, oke, dengan biayanya juga sangat-sangat murah gitu loh. Ikutin aja semuanya. Oke. Satu, kamu bakal dapat ilmu, dapat insights, ya. Kalau pembicaranya bagus juga, coba untuk datengin, ngobrol, itu kan namanya network juga kan. Nah, itu saya yang kerjakan. Sering ikut seminar, ya. Yang lainnya pada, nongkrong, universitas ini, saya datengin bicaranya. Dapatkan kartu namanya, saya follow ke mereka. Untuk misalnya, arrange supaya apa? Dia jadi pembicara untuk di kampus kita. Kita main ke kantor dia. Supaya apa? Belajar, ya. Dapatkan ilmu dari praktisi-praktisi. Di saat kita masih kuliah, supaya kita lebih siap untuk bekerja nantinya. Jadi, long term plan itu penting. Ya, menurut saya itu sangat-sangat penting. Dan enaknya kuliah, those are the best times. Oke? Masih dibayaran orang tua, ya. Kita juga nggak ada yang bilang, kamu harus lulus 4 tahun, kan kita masih punya waktu, kan. Kita punya freedom. Nah,
gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk mempersiapkan your future, gitu. Mau kerja di mana, gimana cara how to do an interview, how to prepare a CV, how to do a proper surat lamaran. Ini semua ilmu yang tersedia yang bisa didapetin di kuliah. Jangan nunggu sampai lulus, itu baru dikerjakan. Then you waste time. You waste time and you lose out terhadap mahasiswa yang sudah persiapkan. Jadi, buat teman-teman yang udah mikirin, saya mau kerja, ya, mau kerja kayak gimana, persiapan sekarang, mereka begitu lulus, langsung dapat kerja. Buat teman-teman, ya, saya ada beberapa teman tuh yang begitu mereka lulus, oke, saya udah lulus. Oke, what next? Udah, mulai deh kirim lamaran, ya, satu-satu, gitu. Ya, bahkan saya zaman itu ingat ada satu teman tuh, dia cetak 1000 surat lamaran. Oke. Same thing. Kayak I'm a graduate, kayak saya mau mendapatkan pengalaman, mau lamar gitu loh. Sama gitu. Ya, perusahaan-perusahaan ini menerima ribuan lamaran ya yang bunyinya sama. You don't sound special gitu loh. 1000 lamaran ya, bayangkan 1000 amplop, 1000 perangko, itu kan ongkos ya. Akhirnya dapat panggilan untuk misalnya dapat balasan mungkin sekitar 10. Yang benar-benar dapat kesempatan interview itu mungkin cuma 6 gitu. Tapi imagine all that wasted resources gitu loh. Ya, sedangkan kalau kita persiapan benar, ya, recruiter baca surat lamaran kita, kalau benar disiapkan dengan baik, this sounds interesting, I want to meet this person, gitu loh. Jadi, kita mindsetnya udah harus memikirkan 2-3 steps ahead, gitu loh. Tapi ada nggak sih Pak, mungkin if I may ask, hal yang Bapak berharap mungkin Bapak lakukan selama di kuliah, tapi Bapak tidak lakukan gitu, dan mungkin Bapak bisa menyarankan mahasiswa yang masih berkuliah seperti saya nih dan teman-teman saya sekarang ini untuk dilakukan gitu? That's a good question. I wish I had paid a bit more attention to my accounting classes waktu zaman saya kuliah. Waktu itu kan juga ya, kita kan benar-benar ledek-ledekan antara akuntansi, manajemen, dengan itu SP itu kenceng tuh. Jadi bilangnya ini, anak manajemen, oke, ngitung nggak masuk akuntansi. Ilmu nggak nyampe, nggak masuk SP. Makanya di manajemen gitu. Jadi kita ya memang di treat sebagai second class. Bukan di treat ya, tapi dianggap ini akuntansi nggak bisa, SP nggak bisa, ya udah manajemen aja jatuh-jatuhnya gitu loh. Tapi if I had the chance, it probably would have been nice. Ya, if I done a bit more studies on accounting gitu loh. Nggak cuma yang udah, yang penting saya jalanin. Jangan salah, nilai saya itu not bad kok, yang namanya akuntansi ya. Cuma ya udah saya jalanin akuntansi for the sake of learning, lulus ujian, tapi udah lanjut, bukan mencari ilmunya gitu. Jadi mungkin itu poinnya lah. Apapun yang kita pelajari, make sure kita ambil benar ilmunya. Baik, kalau gitu. Mungkin kita mau ke bagian terakhir pertanyaan nih Pak. Kira-kira ada pesan nggak untuk MSS sendiri nih dari Bapak? Untuk MSS sendiri, saya kan lihat dari berbagai kegiatannya, IC MSS, ada MIST, ya, segala sesuatunya. Nah, sebenarnya itu satu yang saya pernah mention beberapa kali juga ya, adalah apa? Ini MSS udah bikin kegiatan yang bagus, Sama kayak FEUI kan ada Just Goes to Campus, ya. Itu kan jadi program tahunan, udah tiap tahun adain, gitu. Nah, yang saya cuma men-challenge sekarang, ya, adalah are all these programs still relevant today, gitu loh. Jadi yang arti dengan dunia digital, kita banyak bicara mengenai disruption, Disruption dalam arti, ya, ini semua tuh merubah the way we do business, the way we do things. Ya, anggap gini paling gampang deh, Dulu kita misalnya mau makan atau apa, kita planning, saya harus pulang kantor, saya mampir ke restorannya, atau saya kemana gitu. Kita kan completely disrupted dengan ada namanya GoFood kan. Wah, ini perjalanan pulang macet nih. Ya, biasanya tuh kalau misalnya kita pulang udah macet, ya kita mampir dulu makan, baru pulang. Kan malam capek kan. Imagine sekarang tuh saya perjalanan pulang, saya bisa pesan makanan, by the time make it home, si Mbak udah bisa panasin, kita bisa makan kan, gitu loh. Jadi GoFood, Gojek has disrupted, the way we do things. Saya hari ini nggak kebayang bisa hidup tanpa Gojek, tanpa Grab. Itu udah given, ya. Dalam konteks disruption itu di dunia digital kita sekarang, there are so many conversation about digital yang ada sekarang, especially di industri keuangan, payments, financial market development, financial market deepening. Bahkan hari ini BI meluncurkan blueprint pengembangan pasar uang 2025 gitu loh. Jadi banyak sekali yang terjadi terkait dengan dunia kita
bisnis kita ya di management di dunia digital gitu. Jadi do you want to stick with ICMSS for the next 10-20 years? Okay, miss for the next 10-20 years, atau udah mulai harus bikin, kita sekarang harus think about digital, okay, MSS digital hackathons atau apa gitu. Jadi is it time for you to reinvent yourself? Karena the whole world is going through disruption. Do you want to stay with what you are? Atau kita mulai ngeliat tuh bahwa we need to redo ourselves, we need to reinvent ourselves. Kita cari apa-apa yang menarik. Karena kita anggapannya traditionally ya, ICMSS, miss, anak-anak lulusan manajemen akan kerja di industri perbankan, industri keuangan, mereka menjadi marketing segala. Lah, what about startups? Do we have any program to prepare people to become CEOs of startups gitu loh? Ya, venture capital, yang lain-lain, ya, fintech, insurtech, regtech, banyak banget. Jadi mungkin itu yang challenge saya buat MSS. Do you still want to stick with your old programs? Number one. Number two, are those programs still relevant today? Tiga, apa yang akan relevant for the next 5 to 10 years? Gitu loh. Karena apa? Ini kan juga mempersiapkan kalian untuk kerja loh nanti, ya. MSS. Improvement is a proof.